warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini menjadi liqa pertama untuk kita semua ya, untuk kajian insyaallah membahas hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana seharusnya liqa'nya kemarin pekan lalu, hanya karena memang ketika itu Anda tidak siap, maka kita undur untuk pekan ini insyaallah. Kira-kira dengar gak teman-teman? Kedengaran gak kira-kira? Kedengaran? Dan juga terima kasih dan haturan terima kasih dari Anda pribadi kepada segenap rekan-rekan jajaran struktural dari perusahaan Madu At-Taifah di Jati Keramat ya, ini namanya Jati Keramat, Jati Asih, yang alhamdulillah bersedia untuk husnuzan kepada anak pribadi dan juga berkenan mengundang anak untuk membahas hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan pokok agama kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini suatu hal yang membahagiakan anak pribadi dan sebagai ladang amal insyaallah untuk anak dan juga antum semua. Apalagi mengingat kondisi betapa banyaknya dari kaum muslimin yang kesulitan dari segi finansial dan mereka tidak kembali ke Allah, melainkan melampiaskan hal tersebut dengan hal-hal yang tidak produktif dunia maupun akhirat. Tidak produktif dari segi keduniaan, tidak menghasilkan uang, hanya menghabiskan waktu. Seperti sebatas memancing, kan banyak sekarang memancing. Untuk melampiaskan kekesalan dan kesulitan gitu. Atau main game, menghabiskan kuota demi game, tidak produktif. Dan juga tidak produktif dari segi keberuntungan akhirat, karena sia-sia. Ya, kita tidak mengatakan bahwa saya memancing itu haram, enggak kita katakan enggak begitu. Hanya saja ketika dijadikan sebagai keseharian, hobi, dunia belum tentu dapat, ikan juga susah dapat, akhirat enggak dapat. Pernah enggak antum melihat orang mancing di empang beramai-ramai sambil dengar kajian Ustadz Yazid misalnya? Ada nggak? Nggak ada. Atau pemilik kolamnya itu, pemilik empang-empang itu menyetel di setiap empang qiraahnya Syekh Suraim misalnya? Nggak ada. Orang bilang ini mau mancing atau mau Jumatan, kan mikir gitu. Akhirnya nggak ada, nggak, ikan belum tentu dapat. Kalaupun dapat nggak seberapa. Itu pun kalau dapat kemudian bayar lagi, jadinya apa? Jadi bisa jadi judi, ya. Atau horor, jual beli horor. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat, bahkan bisa jadi dosa karena kelalaian yang bertumpuk dan juga mungkin dosa-dosa lainnya. Masa pandemi ini teman-teman sekalian, dan ini sebelum kita masuk ke dalam hadis yang kita akan bahas insyaallah, dan ya sebagai muqaddimah saja karena ini pertemuan pertama. Karena ingin sekali memotivasi teman-teman sekalian ya yang sedang berjuang mencari nafkah. Tidaklah di antara
antum yang sedang bernafas saat ini mendengar, melainkan insya Allah antum adalah pejuang. Jihad antum di bidang ini untuk mencari nafkah. Yang sudah menikah, yang belum menikah pun untuk menjadi modal bisa menafkahi nanti, yaitu untuk cari istri. Jadi semua dari antum pejuang. Nah, masalahnya perjuangan tanpa ilmu itu bisa sia-sia. Banyak orang berjuang tanpa pengetahuan. Dia tidak tahu apa yang dia perjuangkan. Dia tidak tahu tujuannya apa. Dan pada akhirnya semua berakhir sia-sia. Dan kita tidak ingin seperti itu, teman-teman sekalian. Maka kita butuh perbekalan ilmu agama. Perbekalan ilmu agama. Dan asalnya ilmu agama itu bukan dari pendapat ustaz. Bukan dari pengalaman. Bukan. Bukan dari tradisi, bukan. Karena kalau ilmu agama ini hanya sebatas dari pendapat orang, maka setiap kepala memiliki otak berbeda. Setiap jiwa memiliki hati yang berbeda, yang memiliki pikiran beda-beda. Jadi agama ini akan terjadi banyak perbedaan kalau agama didasarkan perasaan dan keinginan orang, pendapat orang. Agama ini juga bukan bersumber berakar dari apa? Dari tradisi, bukan. Karena tradisi dan kearifan lokal tiap-tiap tempat berbeda, bahkan tiap zaman bisa berbeda. Berbeda. Dulu mungkin nenek-nenek kita, kakek kita nikah yang perempuan pakai kemben atau kemben namanya, apa seperti itulah. Antum mau nggak nanti nikah, istri antum pakai seperti itu pas pernikahan? Pasti nggak mau. Itu tradisi itu. Kalau misalnya agama harus disesuaikan dengan tradisi, maka berarti gimana? Berarti sah orang Papua atau orang suku Asmat nikah pakai koteka semacam itu. Oh enggak, itu bukan aurat, itu tradisi, nggak masalah. Jangan saling menyalahkan, kita ini Islam Nusantara. Enggak benar seperti itu. Jadi agama ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan pemahamannya yuk kita mengacu kepada pemahaman orang-orang yang ada di bangku terdepan dalam kelas Islam. Anda nggak menyindir teman-teman yang paling belakang duduknya, karena insya Allah teman-teman belakang juga diligent, rajin, cuman kebetulan di belakang. Ya. Yang depan juga belum tentu rajin, cuman kebetulan di depan. Ya, semuanya bagus lah insya Allah. Kulun ala khair insya Allah. Tapi kalau biasa di kelas sekolah, rata-rata murid prestasi yang punya prestige, yang prestasi bagus, di depan apa di belakang? Atau di luar kelas? Pasti di depan. Ya. Yang di belakang, ya antum tahu sendiri, mungkin antum pelakunya dulu. Ya. Siapa yang paling terdepan dalam Islam, ikhwan? Para sahabat. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka orang yang paling terdepan dan paling ngerti, karena guru mereka, para sahabat, guru mereka adalah Rasulullah SAW. Dan guru para tabi'in adalah para sahabat yang paling paham agama, paling paham bahasa Arab. Begitu. Jadi ya benar Al-Quran dan Sunnah. Sekarang antum tanya ke semua ustadz dari Sabang sampai Merauke, Pak Ustadz, acuan agama kita benar gak sih Al-Quran dan hadis Nabi? Pasti bilang iya. Tapi kok bisa berbeda antara aliran ini dengan aliran ini? Kontras bahkan. Yang ini ngebom, bunuh diri. Yang ini melarang jangankan ngebom. Jangankan ngebom. Mohon maaf, punya moge yang suaranya nyaring aja, knalpot racing aja. Itu ustadz ini gak terima. Gak boleh kayak gitu, ganggu orang. Jangankan ngebom loh. Kontras jauh. Ya, kontras jauh. Kok bisa seperti ini? Nah, ini dia. Memahaminya yang berbeda. Dalil mungkin sama Al-Quran Sunnah. Pemahaman yang beda. Lantas bagaimana cara kita menyatukan pemahaman? Kalau Al-Quran dan Sunnah kita sepakat. Semua kita sepakat. Al-Quran ini sama kan? Sama. Nah, mungkin perbedaan pencetakan aja. Ada yang Madinah, ada yang Wonogiri misalnya, Surabaya. Ya, Al-Qurannya cetakannya beda tapi sama bacanya kan? Sama. Oke. Hadis sama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasai dan seterusnya.
Lantas yang bedanya di mana? Pemahaman. Lah, terus bagaimana cara kita menyatukan pemahaman? Yuk kita satukan pemahaman kita, yuk. Kita berusaha betul-betul menuju pemahaman ulama-ulama yang mengacu pada salafus saleh namanya. Yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita ini memang udah hidup di zaman 2021 jauh sekali sama beliau-beliau yang sudah wafat di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Tetapi yang namanya ilmu itu diwariskan dengan belajar. Itu. Harta, warisan harta, antum bodoh pun bisa dapat. Walaupun antum bodoh sampai akhir hayat, tetap dapat warisan insya Allah kalau orang tua antum mewariskan harta. Tapi ilmu, yang mana itu jauh lebih bermanfaat daripada harta, itu nggak bisa antum dapatkan kecuali belajar. Dan kita harus bersyukur, dan anak pribadi bersyukur melihat hal yang seperti ini, seperti Masya Allah. Di suatu, ini masuk ke dalam perusahaan ya namanya, perusahaan ya, benar ya? Perusahaan masuk mikro atau makro nih namanya nih perusahaan. Miakro lah, biar setengah-setengah, miakro ya. Ya pokoknya sudah tersebar lah, nasional kan ya? Iya. Udah resmi BPOM kan? Ya alhamdulillah. Nah itu antum cari yang memiliki pengajian rutin. Ya, apalagi kita akan ngaji hadis Nabi, ngaji kitab Arba'in Nawawi insyaallah. Ya, jarang. Nah, anak juga pedagang. Ya, jadi antum kita sedang saling menatap nih, pedagang dengan pedagang. Jadi kita saling sama ngerti. Mungkin teman-teman ada yang kerjanya mendistribusikan dagangan, pergi ke toko-toko, ada yang kayak gitu ya. Antum lihat sendiri bagaimana akhlak sebagian pedagang. Lihat sendiri. Lihat sendiri akhlak sebagian pedagang, baik tokonya besar maupun kecil. Ya. Banyak yang tanpa ilmu agama. Banyak. Yang kelihatan beragama banyak. Pakai apa? Peci. Ya. Maksudnya pakai peci seperti yang antum pakai nih. Iya. Kalau ada kan beda pecinya nih, songkok ya. Iya. Kalau anda ngeliat peci-peci antum biasanya di pangkalan ojek sebenarnya. Nah, tetapi ketika antum berbicara dengannya, itu seperti berbicara dengan orang yang tidak pernah belajar agama. Bahkan ada di daerah yang kita nggak nyebut toko tentunya, tapi nyebut tempat ya. Antum pasti tahulah, mungkin mendistribusikan di daerah tersebut. Condet misalnya. Ya. Kan banyak tuh pedagang-pedagang teman-teman kan, Masya Allah ya. Banyak yang Masya Allah agamis, Masya Allah mereka semoga berkah Insya Allah. Tapi ada di antara orang di sana, di antaranya jaga toko, ini ownernya ya. Jaga toko, anda nggak tahu keturunan Nabi mana, mungkin Nabi Idris atau Nabi mana, anda nggak tahu. Pokoknya Arab lah. Pakai tasbih nih, ya kan? Pakai peci terus dia. Kayak gini nih. Tasbihnya per butir gitu terus. Ya. Tapi lidahnya diem, mulutnya mungkin ini. Ini sebenarnya ngapain ini? Lagi zikir apa lagi ngapain? Apa zikir di hati atau gimana gitu? Dan setiap 5 waktu tidak pernah ke masjid. Ini gimana coba? Ya. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Oh ya, jelas ya kalau harta melalaikan dari zikir itu banyak kasus, diantaranya tadi ya. Karena jaga toko, karena mikirin cuan gitu kan. Ya kan? Tapi kok anak bisa melalaikan? Bisa aja. Anak sakit, sebagian orang yang anaknya sakit bukannya kembali ke Allah, malah justru kerepotan, kepikiran, kelimpungan. Atau termasuk nyari rizki seperti ini. Kerja atau dagang demi menafkahi anak buat bayar SPP. Banting tulang, kulakan sana sini, capek, ada azan, enggak ke masjid.
Ini kan demi anak ya. Demi anak dia merelakan dan mengorbankan sholat zuhurnya. Ini termasuk. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kayak gitu, maka merugi tuh orang seperti itu. Makanya kita ini jangan berpikiran bahwasanya ilmu agama mendalam itu cuma buat ustadz dan ulama. Enggak. Buat setiap yang lagi bernafas sekarang ini, ilmu agama itu buat kita semua. Bahkan setiap detik kita bekerja di sini maupun bermuamalah dengan manusia, berumah tangga, perlu ilmu agama. Nah, jadi Arba'in Nawawi ini insyaallah bermanfaat buat anak dan antum insyaallah. Dan semoga itu tadi mukaddimah yang baik insyaallah untuk anak dan antum. Kita mulai dari hadis pertama dari kitab ini ya. Kita nggak perlu pengenalan untuk Imam Nawawinya dan seterusnya, kita lanjut aja per hadis ya. Satu liqa, satu pertemuan, satu hadis. Setuju ya? Ya, yang penting daripada satu pertemuan 10 hadis. Itu nanti 4 pertemuan selesai khatam kita. Ya, kalau khatam Arba'in Nawawi 4 pertemuan, habis khataman nasi kebuli. Kalian, ini ustadz macam apa? Baru datang udah request macam-macam kan? Iya. Baik, hadis yang pertama teman-teman sekalian. Ya, bagi yang mungkin bisa ngelihat di internet, boleh megang HP nggak mereka? Boleh. Yang mungkin bisa lihat di internet, Arba'in Nawawi hadis pertama, mau lihat bahasa Arabnya, ya silahkan. Asal jangan beralih ke yang lain, notifikasi WhatsApp misalnya enggak usah, itu nanti dulu deh, kita belajar dulu ya. Hadis pertama. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Ini yakin teman-teman belakang dengar ya? Jelas apa burem? Jelas, alhamdulillah. Kalau enggak jelas, telinganya dibesarkan lagi ya. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sebenarnya ini sangat ajaib kalau misalnya ada kegiatan hafalan hadis. Tapi ya, ana nggak yakin sih bisa berhasil atau enggak ya. Cuman yang penting hafal maknanya aja. Ya, kita nggak mau memberatkan. Beberapa teman-teman udah capek mungkin kerja disuruh ngapal lagi gitu kan. Ya, jadi kita hafal maknanya saja, fahami baik-baik. Pertama, kita terjemahkan dulu sampai akhir. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya. Itu kalimat pertama. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya segala atau setiap orang diberi ganjaran sesuai niatnya. Ya. Setiap individu diberikan ganjaran sesuai niatnya dia. Itu dua kalimat ya, beda loh. Yang pertama, amalan tergantung niatnya. Ini berarti menilai amalannya. Wa inna malikul imri'in ma nawa, setiap individu mendapatkan ganjaran sesuai niatannya. Berarti ini menilai ganjarannya. Gitu loh. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk atau menuju Allah dan Rasulnya, dari dia hijrah demi Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya, menuju ajaran Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia ilallahi wa rasulih, sesuai dengan yang dia niatkan, dan ganjarannya jangan sesuai juga dengan apa yang dia niatkan. Hijrahnya dia ke Allah dan Rasulnya. Nanti kita rinci nanti ya, tenang aja. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang bakal dia dapatkan atau perempuan yang bakal dia nikahi,
maka hijrahnya sesuai dengan tujuan dia. Siapa di sini yang sudah menikah? Coba tunjukkan, Anda pengen tahu aja. Yang sudah menikah? Alhamdulillah. Anda nggak minta yang belum menikah tunjuk tangan, nggak minta. Takutnya sebagian minder, nggak mau tunjuk tangan. Berarti hampir mungkin 70% dari teman-teman sudah menikah ya, alhamdulillah. Oke, nanti kita bahas itu. Pertama, innamal a'malu binniyat. Kita bahas langsung hadisnya. Untuk perawinya kita tidak begitu bahas karena waktu ya. Waktu sampai jam berapa? 9. Itu udah tanya jawab. Biasanya ada yang bertanya atau enggak? Hah? Ada ya? Mudah-mudahan ya. Kalau enggak ada yang bertanya, gantian yang nanya. Ya. Kalimat pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya. Amalan tergantung niatnya. Ketahuilah, amalan itu mencakup 3. 1. Amalan hati. 2. Amalan lisan. 3. Amalan anggota tubuh lainnya. Atau disebut jawarih. Jadi ada 1 amalan hati. 2. Amalan lisan, lidah. 3. Amalan anggota tubuh selain hati dan lisan. Kalau kita bilang hati anggota tubuh ya. Lisan. Hati, lisan, dan lainnya. Berarti hati bisa beramal dong? Iya. Hati bisa beramal. Hati yang kita maksud jantung secara maknawi. Bukan jantung secara fisik ya. Kalau jantung secara fisik berdegup aja dia. Memompa darah. Tapi yang kita maksud jantung secara maknawi. Yang di dalamnya ada ilmu, ada ruh kita, ada jiwa kita, perasaan kita. Itu hati, jantung secara maknawi. Dan itu termasuk alam gaib. Ya enggak? Ada enggak yang pernah ngelihat hatinya secara maknawi? Enggak pernah. Ya enggak pernah. Kalau biasanya kita ngelihat jantung, itu pun jantung orang. Tapi ruhnya dia enggak pernah kita lihat. Karena itu gaib. Itu gaib. Ya. Jadi ini amalan hati. Dan hati bisa beramal. Sebagaimana firman Allah, ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Betapa nikmatnya ganjaran untuk orang-orang yang beramal, yaitu mereka yang sabar dan tawakal. Ini diantara amalan hati, sabar dan tawakal. Di antara amalan hati banyak. Perbuatan hati itu banyak. Tapi di antara yang tertingginya tentu adalah sabar dan tawakal. Gitu. Itu amalan hati. Ya. Misal teman-teman kalau misalnya disuruh kirim barang. Tolong ini kirim barang ke Condet. Dari sini ke Condet dekat nggak? Lumayan jauh ya? Lumayan lah. Panas. Masya Allah, matahari itu panas, teriknya luar biasa. Ya, jaket yang antum bawa jaket tebal, nggak pakai jaket, salah pakai jaket kepanasan. Kemudian motor mogok di tengah jalan, kemudian ditelepon terus oleh atasan. Antum di mana aja? Kok masih di sini gitu? Afwan bos, saya mogok motornya, gimana? Diomelin. Ya, kemudian kena palak. Kayak nasibnya apes banget itu orang tuh. Ya, luar lengkap itu, sempurna banget. Tapi tetap sabar. Tetap sabar, yakin ini ujian dari Allah. Tetap husnudzon pada Allah, yakin ini ada pahalanya nih. Mungkin ini karena dosa saya sebelumnya. Ini nih beramal ini. Hati itu beramal. Iya, sabar itu beramal. Seorang istri sabar dengan kekerasan suaminya. Kaku suaminya, ya enggak? Seorang suami sabar dengan kebawelan istrinya. Sama-sama sabar. Ini klub memang fitrahnya begitu. Kalau dibalik repot, Ikhwan. Suami bawel, istri kaku. Ini siapa pemimpinnya nih? Ya. Dan seterusnya, sabar beramal.
Ya tawakkalun, tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah sambil kita ikhtiar, itu tawakal. Jadi tawakal itu apa? Menyerahkan urusan pada Allah sambil kita berusaha dan berdoa. Itu tawakal. Itu tawakal. Ya. Dan tawakal ini penting ikhwan sekalian. Apalagi di zaman pandemi ini. Dan alhamdulillah antum itu harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Bisa punya pekerjaan. Coba belakangan ini ada di antara cabang supermarket yang off total, ya enggak? Disebutin enggak kira-kira? Enggak usah ya. Depannya itulah hurufnya ya. Ada 5 huruf ya. Antum tahu lah. Itu sampai karyawannya sampai nangis-nangis loh. Ya. Artinya mereka tuh berharap masih terus walaupun pandemi, karena mereka telah diberikan haknya gitu. Tapi kholas sudah selesai urusan, mereka nggak ada lagi kontrak kerja. Sekarang mereka ngapain? Itu ribuan orang ngapain tuh? Dan antum adalah ada di antara orang yang Allah Ta'ala rahmati dan bekali pekerjaan sekarang mapan. Jadi harus bersyukur kepada Allah. Dan ketika bekerja, berusaha, harus tawakal sama Allah. Karena apapun ini semua dari Allah Ta'ala, bukan dari kita. Itu ya. Amalan hati. Amalan lisan. Amalan lisan berupa zikir, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Itu tuh amalan lisan. Ya, zikir, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini ngisi kajian juga termasuk amalan lisan. Ya, selama benar yang diomongin. Amalan lisan. Misalnya kita nih di pekerjaan, ya di pekerjaan, kira-kira diizinkan nggak kerja sambil murojaah? Diizinkan nggak? Asal jangan menelantarkan kewajiban pekerjaan. Lagi packing barang sambil murojaah qul a'udzu birabbin nas misalnya. Ya, boleh. Itu amalan lisan. Ya, itu ya. Zikir, baca Quran. Atau nasihat. Ya, nasihat. Ada di antara teman-teman ketika lagi kerja di kantor atau di ruangannya, dia nyetel dangdut. Kebawa kebiasaan di rumah misalnya. Ketahuan kan lo? Ketahuan deh. Enggak nyetel. Enggak separah itulah. Tapi ringtone-nya dangdut. Nah, ketahuan nih hobinya nih. Dinasihatin sama teman-temannya. Ya akhi, taqillah. Kenapa dangdut? Udah enggak musim. Sekarang jazz. Ya sama aja. Sama aja kayak gini mah. Malah ngajak memperluas ini, jangan, ya. Begitu. Dinasihatin temannya. Ya, janganlah. Ya udah, berhenti dari hal-hal seperti itu. Ini nasihat. Ini termasuk zikir dan termasuk amalan lisan. Amalan anggota tubuh lainnya, mata, tangan, kaki, dan seterusnya. Ya. Tapi kira-kira antum berjalan atau naik motor atau naik angkot, kendaraan lah pokoknya ke tempat kerja, itu kira-kira beramal bukan? Beramal kalau diniatkan bener. Bahkan sampai ini kan jemari. Biasanya starting motor, atau enggak apa namanya? Engkol. Enggak bukan engkol. Engkol namanya. Jebret lah pokoknya dijebretin gitu kan. Buat manasin motor misalnya. Itu buat apa? Persiapan buat mau kerja. Itu termasuk amalan enggak? Amalan itu kalau niatnya lillahi ta'ala menunaikan kewajiban mencari nafkah. Itu tuh Islam tuh kayak gitu. Ini Islam yang enggak pernah diketahui oleh orang-orang luar Islam. Sampai masalah starting motor saja, kalau niatnya buat mempersiapkan buat mencari nafkah fisabilillah, itu niat ibadah starting motor loh. Terus diginiin gitu. Asal jangan knalpot racing. Bikin pekak telinga. Itu ibadah teman-teman. Iya. Lah terus berarti setiap perjalanan kemari dicatat ibadah? Iya. Setiap langkahnya Anda nggak tahu kok itu. Antum kan naik motor. Speedometernya gimana Anda nggak tahu soal kayak gitu. Anda nggak hitung. Ya. Dan kulli hal dicatat oleh Allah Ta'ala melalui malaikatnya. Amalan anggota tubuh.
Tapi innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Ya, niatnya. Nah, niat itu pada asalnya adalah amalan kolbu, teman-teman sekalian. Niat, amalan hati. Adapun ketika niat terucapkan oleh lisan, yang penting hatinya udah meniatkan. Makanya dalam ibadah, teman-teman sekalian, dalam Islam, ibadah tidak membutuhkan pelafalan niat. Baik ibadah yang betul-betul asas agama atau ibadah yang mungkin merupakan cabang saja. Salat cukup niat di hati, mau salat apa, berapa rakaat di hati aja. Enggak perlu diucapkan di lisan. Usolli salat naon? Salat duha misalnya. Mau berapa rakaat? 4 rakaat. Usolli salatad duha wahid isnin salasa arba rakaatin mustaqbilal qiblah. Enggak perlu. Udah, antum tahu mau salat duha 4 rakaat, di hati antum tunaikan. Begitu. Jadi cukup di hati. Niat, itu niat. Mahalluha al-qalb, tempatnya di hati. Jadi amalan sesuai dengan niatnya. Nah, kemudian ada pembahasan. Maksud dari disyariatkannya niat dalam amalan itu kenapa? Apa maksudnya? Yaitu maksudnya 2 hal. Sebentar, maksudnya adalah 3 hal. 3 hal. 1, agar ikhlas. Maksud dari disyariatkannya niat dalam amalan ibadah ada 3 hal. 1, agar ikhlas lillahi ta'ala. 2, membedakan adat dengan ibadat. Membedakan adat dengan ibadat. 1, supaya ikhlas. 2, membedakan adat dengan ibadah. Dan yang ketiga, membedakan antar ibadah satu dengan lainnya. Membedakan ibadah satu dengan ibadah lainnya. Ini akan saya kasih contoh kok satu-satu, insyaallah ya. Yang pertama tadi apa teman-teman? Supaya ikhlas. Ya. Supaya ikhlas, niatan kita lillahi ta'ala itu. Apa sih maksudnya niatan lillahi ta'ala? Yaitu niatan supaya diridhai Allah. Niatan supaya dapat pahala. Niatan supaya selamat di akhirat. Gitu kan? Niatan supaya masuk surga, itu niatan-niatan lillahi ta'ala. Ya, niatan-niatan lillahi ta'ala gitu. Maka antum ketika mencari nafkah, bagaimana mengaplikasikan niat yang ikhlas? Tapi Ustaz, saya kan cari gaji. Betul cari gaji, tapi kan itu untuk apa? Untuk menegakkan salah satu poin keagamaan kita, yaitu nafkah, ya enggak? Jadi nyari gaji itu tidak semata-mata dunia, enggak. Ya, iya atau tidak? Yang udah punya istri. Yang belum punya istri juga enggak apa-apa. Jawab aja iya gitu kan. Kan suatu saat juga punya istri insyaallah. Nah, wah langsung diaminin itu. Menegakkan keduniaan kita itu ya perlu uang sekarang kan. Dan cara mendapatkannya adalah dengan bekerja. Dan bekerjalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena dengannya kita akan terjaga dari sikap meminta-minta. Itu bagus tuh. Dan dengan ibadah kita akan berusaha di jalan Allah. Dan dengan ibadah kita berusaha untuk menunaikan kewajiban kita untuk menafkahi anak istri atau ibu kita atau bapak kita yang sudah tua. Jadi itu ibadah teman-teman sekalian. Harapkanlah ridho Allah Ta'ala dengan bekerjanya antum nih. Tapi mengharapkan ridho Allah cuman ya harus taat sesuai peraturan syariat, jangan melanggar. Nah itu mengharapkan ridho Allah. Itu satu ya, tujuan disyariatkan niat. Yang kedua, yaitu untuk mendiferensiasikan, membedakan antara adat dengan ibadah. Adat artinya apa? Kebiasaan. Ibadah, ya ibadah, ketundukan kepada Allah dengan perbuatan. Nah, ada orang melakukan sesuatu karena biasa, ada orang melakukan sesuatu karena dia ingin ridha Allah. Mungkin nggak? Mungkin.
Ya, oke. Ada ibu-ibu nyuci baju suami dan anaknya. Karena tiap hari saya nyuci. Nah, gitu aja. Ada ibu-ibu nyuci baju anak dan suaminya. Yang lainnya nih, ada ibu-ibu nyuci baju suami dan anaknya, tapi dengan niatan menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan buat saya, kata ibu. Yang satu adat doang, tradisi, yang satu apa? Ibadah. Mana dapat pahala? Yang kedua. Ada di antara teman-teman nih usia 28 tahun belum nikah. Sok, ada nggak di sini teman-teman? 28 belum nikah ada? Nggak ada, alhamdulillah. 30? Makin naik. Jangan nunggu bangkotan buat nikah ya. Dari muda. Dia usia 30 misalnya, belum nikah. Digojekin sama teman-temannya. Cie, yang tuir belum nikah, digituin sama teman-temannya. Akhirnya lama-lama nggak enak hatinya. Kok saya udah tua kayak gini kok belum nikah ya? Akhirnya dia pun nikah, tapi tujuannya untuk apa? Untuk supaya nggak diejek sama teman-temannya lagi. Dah gitu doang. Supaya ya kembali ke fitrah saya sebagai laki-laki nikah. Udah kayak orang-orang, saya nikah, dah gitu aja. Nggak ada niatan saya ingin menggamit tangan anak saya dan istri saya ke surga. Nggak ada niatan kayak gitu, nggak ada. Udah yang penting nikah aja. Iya sah nikahnya, tapi ada pahalanya? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang nikah karena misalnya teman kantornya nih, ada teman kantornya putri, wah gelis, cakep dia, masya Allah. Setiap anak ketemu sama akhwat ini, langsung rahang ana langsung jatuh, nganga langsung. Cantik pol-polan mas, ya, wah, dan single lagi, wah langsung terbayang-bayang, terumbar-umbar di hati. Termimpi-mimpi, terigau-igau, masya Allah. Sampai ngigau nyebut namanya. Ya. Ini disyaratkan nikah ini segera nih. Akhirnya dia kemudian, wah saya daripada kayak gini, saya ingin menahan hawa nafsu saya tidak ingin berzina, saya nikah ya. Saya datang ke rumah orang tuanya. Ini ibadah nggak ini? Belum nikah padahal. Ibadah ini udah ada azam kuat dan udah ada jalan. Tanya ke, tolong kasih tahu saya rumah bapakmu. Gitu. Ya. Dikasih alamat Sherlock, masuk gang-gang juga kayak sini. Sampai bingung ya. Ya kemudian udah bertemu dengan ininya, ya, qadarullah itu gadis cantiknya masya Allah, dan antum qadarullah ya. Ibarat kayak the beauty and the beast. Ya. Iya, bis umum ya. Bapaknya ternyata kurang ridho gitu ya, ngeliat antum, ya Allah pegawai biasa dan seterusnya. Nggak ngeliat bahwasanya antum ini beragama dan ingin menghindari perzinahan. Nggak ngeliat itu bapaknya. Misalnya saja, ini contoh aja, bukan kenyataan di sini. Kalau kenyataannya bilang-bilang ya. Contoh aja. Saya bapaknya nggak ridho. Kelihatan dari raut mukanya, tapi antum tetap pengen, tetap sampai bisa mendapatkannya gitu kan. Mendapat restu walinya gitu kan. Ya. Entar lagi zuhur nih kata bapaknya tuh. Itu udah isyarat tuh, kalau calon mertua ngomong kayak gitu udah isyarat tuh. Kayaknya nggak lama lagi nih zuhur nih. Yuk siap-siap yuk sholat zuhur gitu. Artinya cepet-cepet deh pulang, pergi dari rumah ini. Tetap antum habis zuhur datang lagi. Ya. Lagi numpang makan di situ. Atau mungkin itu maksudnya ya, bonus lumayan. Ya. Akhirnya antum ditanya, usiamu berapa dek? Ditanya kan? Antum ditanya. 24 pak. Oh, usia si Ratih ini 22. Ya. Kan beda 2 tahun ya. Tunggulah sampai usia kalian sama, insya Allah bisa. Itu kalau masih tetap kekeh di situ, nggak tahu diri antum berarti. Nggak ngerti itu. Itu pedas banget itu kalau sampai kayak gitu. Tapi antum sudah dapat pahala ya teman-teman. Apa pahalanya? Antum udah usaha dengan anggota tubuh antum, dengan niatan antum menjaga iffah, menjaga kehormatan, walaupun ditolak.
Tenang. Kata Allah Ta'ala, ya ibadi inna ardi wasi'ah. Wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas. Tenang, stok masih banyak. Habis stok, diri stok lagi akhwat-akhwat itu. Tenang aja, masih banyak. Iya. Jadi itu membedakan adat dan ibadah. Ada orang menikah karena adat, ada orang menikah karena ibadah. Beda pahala. Atau yang ketiga fungsinya membedakan antar ibadah satu dengan lainnya. Kadang-kadang ada ibadah berbeda tapi formatnya sama, jumlahnya sama, bentuknya sama, bacaannya sama. Contoh, salat sunnah sebelum subuh dengan salat subuh sama nggak 2 rakaat? Sama. Caranya sama. Bacaan zikirnya juga sama. Yang bedain apa? Niat. Nah, gitu. Itu 3 fungsinya, gitu. Nah, kita nggak berlalu di situ. Kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap jiwa, setiap individu akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari pahala. Sesuai niatan dia. Ada 2 penuntut ilmu. Dua-duanya sama-sama di kelas. Dua-duanya satu meja. Belajar sama-sama. Belajar tauhid, fikih, tafsir, hadis dan seterusnya. Satunya niatannya, satunya jauh dari surga, satunya dekat sama surga. Kok bisa begitu? Padahal kan sama. Bahkan yang jauh dari surga ini lebih kelihatan disiplin dan lebih pinter. Dari mana dilihatnya? Dari sini. Niatan. Ternyata yang ini, saya ini belajar agama supaya nanti diundang kemana-mana ceramah. Biar bisa dapat amplop. Itu ada yang kayak gitu. Yang satunya saya belajar agama biar bisa ngajarin kaum muslimin. Biar bener amalan mereka. Saya ajarin. Nah ini beda kualitasnya. Beda amalannya. Beda niatannya. Beda pahalanya. Ya. Sampai ada, dan ini cerita yang sahih ini, cerita yang sahih. Diceritakan oleh salah satu syekh kepada salah satu murid. Syekh ini termasuk orang yang dari kampus Madinah, UIM, menerima mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia atau interview, muqabalah dan semisalnya. Ada satu thalib Indonesia yang polos, mau ngomong apa adanya. Kalau ditanya belum mandi, dia bilang belum mandi dah tuh. Ngomong apa adanya tuh. Saking polosnya. Kan ditanya sama syekhnya. Ma ghayatuka an tata'allam huna? Apa tujuanmu kok kamu pengen belajar di Madinah? Kata thalib yang polos yang baru lulus SMA ini bilang, ya syekh, pakai bahasa Arab. Ana mau belajar di Madinah supaya anak punya mobil mewah. Gitu ngomongnya. Itu di depan syekh petugas Universitas Madinah loh. Kaget tuh syekh. Baru kali ini ada orang sejujur ini gitu loh. Kok kayak gitu? Limada qulta hadza? Kenapa kamu bilang begitu? Ya syekh, anak ngelihat ustadz lulusan Madinah mobilnya bagus-bagus. Anak pengen kayak mereka. Capek. Ini lagi ngomong nih lulusan Libya sih, ya, bukan lulusan Madinah. Bisa ada yang kayak gitu tuh. Ya ditolak kayak gitu mah. Ya, itu terlalu polos tuh ngomong kayak gitu. Di depan syekh ngomong kayak gitu. Jadi ada orang dia pengen ilmu agama tapi tujuan dunia, nggak boleh seperti itu. Nah, teman-teman di sini nuntut ilmu agama tujuannya apa? Buat beramal. Apalagi untuk pekerjaan ini. Ya. Niatkan kerja ini untuk amal soleh. Mencari ridha Allah. Mencari nafkah. Ya, dan juga pihak atasannya niatan menggaji bawahannya itu untuk membantu perekonomian kaum muslimin. Itu niatan yang soleh. Bukan semata-mata supaya yang penting saya untung, mereka mah mau dipotong kek, berapa persen kek, pandemi kek, dan seterusnya. Bodoh amat. Yang penting saya untung. Enggak gitu. Atas bawah semua harus sinkron. Semua harus sama. Kita ini sama-sama tujuannya ibadah. Dengan adanya perusahaan ini. Kemudian teman-teman sekalian. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fahijratuhu ila Allah wa rasulih.
Siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka itu tujuannya. Maka nilainya ada dia. Bagaimana hijrah menuju Allah dan Rasulnya? Wow, dingin nih, mantap nih. Anda boleh minum dulu ya. Alhamdulillah, bismillah. Hijrah menuju Allah dan Rasulnya itu taat kepada apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Dah itu. Meninggalkan apa yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kan sejak 2015 itu kan ada term istilah hijrah. Nah, hijrah ini kadang-kadang hanya sebagai istilah dan komoditi pasaran. Marketing hijrah. Yuk hijrah. Tapi tujuannya dagang. Enggak. Hijrah yang benar itu adalah kembali kepada ketaatan kepada Allah dan meninggalkan apa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Dah itu. Itu namanya hijrah, ikhwan. Nah, namanya meninggalkan maksiat lama itu berat. Apalagi kok sudah jadi tabiat. Jangankan maksiat, ninggalin tidur pagi aja bagi orang yang udah tiap hari tidur pagi susah. Sejujurnya mungkin di sini yang terbiasa tidur pagi. Habis subuh tidur. Ninggalin sekali aja tidur pagi susah karena tiap hari. Itu bukan maksiat mungkin. Tapi kalau maksiat yang mencandukan dan dia selalu melakukannya tiap hari, sekali dia meninggalkan lillahi ta'ala dan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, itu berat. Nah, tapi insya Allah bisa Allah peringan kalau niatannya lillah, insya Allah. Namun kadang-kadang ada orang yang benar-benar hijrah dia, cuman dia diperingan karena dunia. Karena dunia. Karena iming-iming dunia akhirnya dia hijrah. Ketahuilah siapa yang hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah sebatas karena dunia, ketahui dunia itu akan berakhir. Kepemilikan kita akan berakhir. Entah kitanya mati, atau bendanya hilang, atau dan seterusnya. Semua orang mengatakan, apalah artinya mencintai perempuan karena cantiknya semata, ya enggak? Toh nanti suatu saat akan keriput juga, ya kan? Sekarang kalau kita lihat beberapa nyak-nyak, encang-encing, nyak babe ya, yang udah tua-tua, masih langgeng sama bininya. Kalau ditanya, babe sayang sama nyak karena cantiknya ya? Oh enggak, emang ini pasangan seumur hidup. Udah nggak ngomong karena cantiknya, karena kalau ngomong cantiknya, ya penampakannya kayak gitu kan. Nggak cantiknya. Berarti ada sesuatu selain dari materi cantik. Karena kalau mencintai semata karena cantiknya belaka, ketika tua udah ditinggalkan, karena udah hilang yang dia inginkan. Itu dunia seperti itu, teman-teman. Setiap dari kita yang menyukai sesuatu dan menginginkan karena dunia semata, kita akan lepas ketika dunia hilang. Karakter dunianya hilang. Udah, kita nggak pengen lagi. Iya, ibarat ketika kita kecil, zaman-zaman 90-an, 80-an, zaman-zaman coki-coki itu masih jadi makan favorit. Ya. Coki-coki anak mas, ya kan? Diremes-remes gitu kan. Anak mas tuh. Tahu kan anak mas? Mie yang mie kremes, kalau sekarang mie kremes ya. Tapi namanya anak mas gitu kan. Itu kan kita kremes-kremes sampai kecil-kecil gitu kan. Masukin bumbu ya. Terus kita gini-giniin. Makannya dikit-dikit enggak? Dikit-dikit. Ya kan? Dimakan sampai bumbu-bumbunya. Wow, nikmat. Selesai. Kira-kira ampasnya kemudian plastiknya kita simpen nggak? Enggak. Atau kita buang. Dunia tuh kayak gitu. Apa yang kita inginkan dari dunia akan selesai usianya kalau kita udah merasa nggak butuh lagi dengannya. Seperti itu.
Bahkan segala yang indah dari dunia semata, ketika kita mendekatinya, kita justru apa? Akan merasakan, oh di sini mah, cuman gini doang gitu. Anak kasih contoh. Antum rekreasi sukanya kemana teman-teman? Pernah nggak ini satu perusahaan rihlah gitu, pernah nggak? Pernah ya? Kok Anda nggak diajak? Kemana teman-teman? Pantai mana? Hah? Anyer, Masya Allah. Baik. Antum lihat pantai indah nggak? Masya Allah indah. Dari kejauhan. Pas deketin, ya masih ada keindahan lah, oke lah. Wah, tengah-tengah tuh agak biru lah ini. Oke, antum ke sana. Sampai sana, apa yang Anda dapatkan sekarang? Udah, langit, angin, air. Dah, apa lagi? Dunia seperti itu. Enggak? Siapa di sini yang hobi naik gunung? Ada, satu. Ada lagi nggak? 2, 3. Ada yang hobi naik pitam ada? Hobi naik gunung. Ngeliat dari kaki gunung ke atas. Indah kan? Cakep ya. Wah. Pohon-pohon cemara, pohon ini, Masya Allah. Pas sampai situ, apa yang antum dapatkan? Oh, udah, pohon, daun berserakan, tanah, rumput, selesai kan? Antum apakah mendapatkan bidadari di situ? Nggak ada. Sekali ini ada paling baju putih, bolong tengah. Udah gitu dong. Nggak ada apa, udah. Dunia kayak gitu. Kelihatan indah di jauh, pas antum sudah memilikinya, kok ya udah gini aja. Apalagi yang saya cari, itu dunia. Akhirnya nyari yang lebih. Tadinya ke Sindoro, ke Sumbing kemudian. Ya kan? Nyari lebih, ternyata ya semua sama. Sama, gunung sama rasanya. Perempuan pun sama, gitu rasanya. Iya gak? Antum nikah. Wah, sebelum nikah itu, Masya Allah. Berbunga-bunga itu hati itu. Saking berbunga-bunga, sampai pohon-pohonnya juga ada tuh. Ya, pengen nikah, udah tinggi banget harapannya. Mana calonnya cakep banget lagi, anak orang kaya lagi, bapaknya udah tua banget lagi. Nah kan gitu. Ada keinginan tuh, ya kan? Udah nikah kemudian, dah nikmat gitu kan. Masya Allah, antum dapatkan rasanya rasa perempuan. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kemudian antum pengen apa? Pengen apa? Pengen nambah lagi. Dicegat-cegat sama bini, nggak mempan. Dicegat sama seluruh alam, nggak mempan. Akhirnya antum nikah lagi. Antum mengira bahwasanya antum akan mendapatkan rasa yang berbeda. Ternyata istri kedua sama, rasanya rasa perempuan. Waduh, kok sama ya rasanya? Ternyata semua antum rasa laki-laki gitu. Rasa perempuan udah sama, dunia seperti ini. Tetapi ikhwan, dunia ini kalau antum raih dengan niatan untuk akhirat, rasanya beda. Bukan rasa dunia lagi, yaitu rasa keimanan kepada Allah Ta'ala. Siapa yang hijrah meninggalkan sesuatu bukan karena dunia, tapi karena Allah dan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, rasanya beda. Walaupun sederhana itu amalan. Walaupun sederhana amalan. Contoh sederhananya apa ya kawan? Misalnya di itu bangku tamu bukan di sana. Bangku tamu atau bangku tamu lah anggaplah. Ada bekas, atau tadi ada tamu. Ternyata ada duit keselip 50.000 di situ jatuh. Dan antum lagi haus, lapar. Nggak ada duit, bokek. Bensin pun hampir habis. Mayan nih, 50.000. Mikirkan buat bensin 30 cukup nih, premium enggak, kepenuhan. Pertalite 25 nih. Sisanya 25, nasi padang lumayan lah. Perkedel atuh kan gitu kan. Ya lah. Tilep gak ya? Aduh. Tilep gak ya? Enggak. CCTV lihat. Berarti dia, ada CCTV nih. Waduh, jangan deh. Dia meninggalkan ngambil itu karena apa? Ada CCTV. Tiba-tiba kemudian dia matiin lampu semuanya. Ada apa namanya? Jegrek gitu kan? Mati CCTV-nya. Diambil sama dia? Diambil. Berarti dia meninggalkan sesuatu karena apa? Karena dunia. Ketika dunianya kemudian udah hilang, dia melanggar lagi. Melanggar lagi. Tapi kalau dia
Astagfirullah, jangan ambil. Tanggung jawabnya berat, takutnya ini bukan termasuk barang yang boleh diambil. Udah anak kasih ke resepsionis deh. Nanti tolong umumkan, atau kalau ada orang nyari ini duit, ada di situ, kasihin ya. Saya nemu ini. Dah, dia tinggalkan. Karena Allah tuh hati rasanya tentram banget. Nah, yang masalahnya sekarang resepsionisnya nih. Iya, waduh ada duit nih. Kan gak ada yang tahu nih kan. Nah, di situ. Maka barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya dalam sebuah hadis. Walaupun ini didhaifkan sebagian ulama. Jadi, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi, cuman itu sebatas, maka itulah niatannya sesuai dengan itu. Dan itu belum tentu tercela memang. Belum tentu tercela. Antum melakukan suatu amalan karena dunia, kalau amalan tersebut bukan amalan yang diharuskan oleh ikhlas, maka boleh, nggak masalah. Contoh, antum belajar strategi marketing. Itu ilmu bukan? Ilmu. Itu amalan bukan? Amalan. Tujuan antum murni dunia. Dosa nggak? Nggak dosa. Nggak apa-apa. Nggak dosa. Kenapa? Ini ilmu atau amalan yang tidak diwajibkan untuk lillahi ta'ala. Nggak wajib. Paham nggak maksudnya? Strategi marketing. Atau strategi bisnis online tanpa marketplace misalnya. Gimana caranya kita bisnis online tanpa harus pakai platform marketplace, independen gitu misalnya, bikin website sendiri atau bikin media sosial sendiri misalnya. Gimana caranya? Ini ilmu. Dan antum sama sekali gak ada niatan kepada Allah Ta'ala. Dunia belaka, boleh, tetapi gak ada pahalanya. Gak ada pahalanya. Kasihan. Dosa enggak ada pahala. Kasihan, capek. Nah, awim ro'atin yankihuha, atau demi perempuan. Ya. Contoh, pengen bekerja di, atau resign dari CV Taifah. Resign. Kemudian, ini apa namanya? Taifah bukan? Taifah. Kemudian pindah ke perusahaan namanya Mansurah. Ya. Taifah Mansurah. Ya. Saingannya Taifah. Ya. Kayaknya asik nih anak bikin Mansurah nih kayaknya. Perusahaan Mansurah ya. Ada belum bikin loh nanti. Iya, saingan nanti Taifah Mansurah ya. Kalau ini madu lebah Taifah, kalau Mansurah madu bini. Nah, gitu. Nah, akhirnya resign, kemudian pindah ke Mansurah demi apa? Karena di perusahaan Mansurah ini akhwatnya banyak dan recommended cakep-cakep. Udah, cuman itu doang. Udah, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja silakan. Tapi niatan dia seperti itu ya udah duniawi semata, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Tapi khawatirnya bisa dosa kalau misalnya dunia terus yang dicari. Begitu ya teman-teman sekalian. Di sini penting sekali faedah dari hadis ini adalah teman-teman di sini dalam bekerja di perusahaan ini atau di tempat lain atau di rumah tangga masing-masing, niatkan amalan-amalan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya keletihan dan peluhnya itu tidak belaka, hilang sia-sia, melainkan tercatat amalannya di catatan malaikat dan dihamparkan di hari akhir, kemudian akan Allah ganjari sesuai dengan rahmat Allah taala dan juga kemudian dengan sesuai dengan sebab amalan yang baik tersebut. Ya, mungkin untuk materi kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada soal? Tuh nggak ada. Nggak ada pertanyaan kan? Fadol. Begini Ustaz, mau nanya tentang niat, terus karena awalnya seorang itu perokok, nah terus ada yang mengasih tahu. Nah setelah itu dia pikir-pikir, oh ya rokok ini nggak bagus, tapi dia nggak menyiapkan kepada Allah, dan setelah dia hijrah mendapatkan hidayah sunnah, terus dia tahu bahwasannya itu rokok itu haram. Itu gimana Ustaz? Berarti dia awal itu belum niat gitu Ustaz. Dia nggak dapat pahala, tapi kalau dia mohon sama Allah Ta'ala, ya Allah jadikanlah itu amalan yang berpahala, insya Allah Allah murah. Tapi dia ketika itu emang nggak ada pahalanya, karena dia meninggalkannya murni karena masalah kesehatan aja, nggak ada pahala.
Tapi kalau dia minta sama Allah, ya Allah, amalan saya waktu itu berusaha untuk meninggalkan rokok tersebut, ya Allah ganjarin pahalanya, bisa aja. Allah Maha Pemurah kok. Karena itu memang termasuk amalan, tapi amalan yang tidak ada niat syar'i, tidak ada niat lillahi ta'ala. Begitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Fadhal Syekh. Untuk amalan-amalan yang sudah terhapus karena ujub, riya, itu apa bisa kembali lagi Ustaz? Dengan cara apa gitu? Anda pernah dengar kajian Ustadz Firanda sedikit membahas masalah itu di salah satu kajiannya, udah lama sih. Apakah amalan-amalan yang gugur karena riya atau ujub, apakah pahalanya bisa kembali? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak bisa kembali karena udah hangus. Tapi ada juga yang mengatakan bisa kembali kalau memang dia bertaubat. Ya, kita memohon kepada Allah semoga pendapat ini yang benar gitu loh. Jadi kita misalnya melakukan amalan, ibadah bagus, tapi sok riya misalnya. Kan hancur tuh amalannya. Pahalanya nggak ada. Hangus. Padahal amalannya bagus amalannya. Selang berapa waktu kemudian kita taubat, ya Allah astagfirullah, saya memohon kepada Allah, saya memohon kepada Engkau ya Allah ampunan terhadap ujub atau riyanya saya waktu itu. Sebagian ulama mengatakan boleh jadi amalannya akan kembali, pahalanya akan kembali sebagaimana sedia kala. Dan di antara dalil yang mendukung itu adalah ada salah satu sahabat Nabi yang dulunya kafir. Nah, di masa kafirnya sahabat ini rajin sedekah, rajin beramal, tapi kan kafir. Kata Allah kan mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum kamathalil ladzi a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Permisalan orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, amalan mereka itu seperti debu yang ada di atas batu di hari-hari yang penuh angin. Artinya hilang tuh amalan. Tapi sahabat ini kemudian bilang kepada Rasulullah, Rasulullah dulu di masa jahiliyah saya itu rajin sedekah, rajin ini suka beramal ini, ya Allah. Apakah bisa amalan saya itu kembali ke saya, maksudnya pahalanya balik? Kata Nabi SAW, ya. Setelah taubatmu, setelah hijrahmu, setelah Islammu, insya Allah bisa. Begitu. Maka moga-moga amalan yang gugur karena kesyirikan di masa-masa seperti itu, amalan yang benar-benar bagus dan gugur karena kesyirikan gak diterima sama Allah, mudah-mudahan ketika sudah taubat, masuk Islam atau taubat, hijrah benar-benar lillahi ta'ala, mudah-mudahan akan disempurnakan kembali amalannya. Ya begitu jadinya, wallahu alam. Tapi itu khilaf di antara ulama. Anda nggak bisa mengatakan pasti ini ya jawabannya, tapi enggak. Anda sebutkan dua ayat itu. Ada yang mengatakan gugur karena sudah batal amalannya, nggak sah, dan ada yang mengatakan tetap akan kembali. Ala kulli hal, Allah yang lebih pantas menilai seperti ini. Wallahu a'lam. Ada lagi teman-teman? Oke, silakan, fadhal. Tadi yang kita sampaikan kan amalan itu kan bisa kepada tiga. Yang pertama hati, lisan dan anggota tubuh. Nah, penjelasan tiga ini sama nggak dengan penjelasan arti dari iman. Iman kan diyakini dengan lisan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Betul sekali, ja ahsanta. Iman dalam terminologi atau perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mempercayai di qalbu, mengucapkan di lisan, dan melakukan dengan anggota tubuh, ya kan gitu. Dan iman sama dengan amal. Iman sama dengan amal. Apa dalilnya? Dalilnya di surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya iman tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian, itu tafsirannya. Maka iman sama dengan amal. Amal adalah iman. Baik qalbu, baik lisan, baik anggota tubuh. Maka seseorang yang dia misalnya mencatat kajian karena mencari ridho Allah, dia sedang menerapkan keimanan. Dia sedang beramal. Begitu. Dengan tangan, dengan lisan. Ya, begitu. Bahkan kalau misalnya dia nih, mudah gampang gitu. Dia memberi isyarat di masjid. Ada anak-anak berisik. Dia cuma gini. Gitu. Apa artinya gini? Diam. Gitu. Memberi isyarat.
Anak-anak enggak bener, "Hei, Anjul, diam." Enggak gitu. Anak-anak lihat, oh iya, tercapai tujuannya supaya mereka diam. Supaya pada tenang di masjid, ini kita melakukan kayak gini apa? Supaya rumah Allah dihormati kan? Mencari ridha Allah. Ini amal bukan? Ini iman bukan? Iman. Iya. Taib. Antum melihat ada seekor semut. Sedang ngapung di air. Sedang ngapung di air. Dan dia kayak gini-gini gelagapan. Bingung dia mau ngapain. Kan semut kan gak tenggelam kan? Ngapung di air. Antum kemudian julurkan jari antum supaya semut itu berlabuh di jari antum. Dan dia gak hanyut lagi di air. Ya. Dan niatan antum di sini menolong makhluk Allah. Antum teringat hadis seorang pezina yang menolong anjing. Gitu kan? Antum selamatkan dia. Ini iman bukan? Iman. Kalau emang diniati ibadah. Iman. Iya. Antum ngeliat ikan di kolam sedang tenggelam. Antum selamatin. Ini bukan iman. Ini bahlul. Ya. Gitu. Gitu paham ya? Insyaallah ya. Khalas? Fadal. Kita pengen sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Iya, iya. Atau kita ingat punya hutang sama seseorang yang kita sudah susah untuk ketemunya, kita dengan sedekah untuk Siapa orang yang sudah ketemunya punya hutang? misalkan kita punya hutang sama seseorang Dan ini susah untuk kita temui. susah atau enggak ketemu lagi? Beda, susah apa enggak ketemu lagi beda. Sampai sekarang belum ketemu gitu. Belum ketemu. Belum bisa untuk dicari. Iya. Tapi kita niatkan bayar hutang, kita niatkan sedekah Atas nama si dengan maksud melunasi itu ya. Ya. Berarti pada saat kita ingin bersedekah itu kita sebutkan dalam hati niat yang spesifik gitu ya kan? Enggak mesti seperti antum. Allah Maha tahu maksud antum. Allah Maha tahu maksud antum. Karena kalau dispesifikkan juga bingung. Antum gimana mau spesifiknya? Belum tentu antum kenal namanya. Ya, contoh antum dulu bukan antum. Enggak. Contoh misalnya dulu ada di antara kita misalnya waktu sekolah suka ngambil bakwan 10 bayar 5. Ya enggak? Korupsi bukan itu? Ragu-ragu nih ngomongnya. Ragu-ragu jangan koruptor banyak di sini nih. Ya jangan Ustadz kok nyeritain kisah gua sih gitu kan. Jangan. Tenang aja. Nah, antum ambil 10 bayar 5. Sekarang udah kenal sunnah, udah hijrah nih. Pengen menebus itu semua. Mau nanya ke sekolahan kan malu. Ya kan? Ketahuan kan nih anak ini yang bikin rugi nih kan. Ketahuan. Ini si botak nih bikin rugi nih ya. Pantes enggak berkah lo sampai sekarang gitu kan. Gimana caranya? Nanya ke sekolah malu. Enggak ada temen yang bisa dipercaya untuk ngurus ini. Ya? Gimana? Kalau nanya ke sekolah aib tersebar. Ya antum mau gimana? Dan antum nggak tahu siapa nama penjaga kantin ketika itu. Mungkin antum tahu ya, tahu namanya. Mbok siapa gitu kan. Tapi antum nggak tahu sekarang di mana juntrungannya. Apakah dia masih ada di atas bumi atau sudah di bawah bumi, kita nggak tahu. Ya kan? Khalas, niatin aja. Bismillah. Allah lebih tahu, antum nggak usah ngucapin. Sedekah ke fakir miskin atau ke wakaf masjid atau kemana dengan niatan itu melunasi hutang antum atas nama dia. Tapi itu kalau warungnya dikelola oleh dia ibu itu. Kalau warungnya ternyata koperasi sekolah, balikin ke sekolah. Atau mungkin ke sekolah setengahnya atas nama ibu itu setengahnya. Lah terus balikin ke sekolah, sekolah masih ada. Ya udah kali. Tapi Ustaz nanti enggak antum ngomong aja ke TU-nya atau siapa. Jangan bilang Afwan nih ada sedekah, enggak ngomong. Ini dulu saya mungkin berkali-kali salah bayar gitu. Berkali-kali salah bayar, maklum masih muda, ya, belum ngerti duit, ya gitu. Ini ya TU juga tahu. Ya, alhamdulillah
ada satu koruptor yang insaf gitu kan, alhamdulillah. Nggak begitu, karena ini pihak sekolah, ini koperasi sekolah gitu loh. Yang antum rugikan sekolah bukan individu gitu. Tapi individu juga rugi, jadi setengah-setengah apa-apa. Niatin begitu. Allah Maha tahu dan Allah Ta'ala mengganjari kebaikan bagi orang yang bertaubat seperti itu. Ikhwan sekalian, dan ini bagus banget pertanyaannya. Bagi sekarang yang masih ada mazlamah kezaliman seperti itu, Nabi SAW pernah bersabda, siapa di antara kalian yang masih memiliki mazlamah kezaliman dengan saudaranya, hendaklah dihalalkan sekarang, minta penghalalan sekarang, sebelum hari di mana nanti nggak ada lagi penghalalan. Hati-hati, yang punya kayak gitu, utang-utang di kantin dulu, atau pernah nyolong, ya nauzubillah min dzalik. Ya itu juga nyolong juga kayak gitu kan. Udah taubat. Mungkin itu aib masa lalu. Oke, taubat sekarang. Jangan nunggu mati, repot nanti. Hisapnya repot beneran. Satu bakwan bisa repot di akhir, bakwan satu doang. Nggak ada nanti antum bilang, ya Allah kan cuma satu bakwan. Nggak ada kayak gitu. Tetap repot urusannya teman-teman. Ya, apalagi dirugikan orang. Ya. Kenapa Ana bicara gini? Karena Ana ada cerita. Ya. Dari pesantren Ana ada petugas kantin yang dia itu terlalu tawakal sama Allah, saking tawakalnya kalau mau zuhur dagangannya di kantin tuh udah diabrekin aja. Enggak kan kalau orang biasanya ditutup dulu gitu. Ini enggak. Dah tawakal sama Allah, sholat semua kan. Iya sih di pesantren, tapi kan ya ada aja kan setan-setan kecilnya gitu kan. Beberapa santri kemudian ada yang sampai rugi. Akhirnya dipecat. Setelah itu jadi pengangguran bapak-bapak. Ini diceritain sama teman-teman Anda. Kesian sekarang hidupnya melarat dia. Masya Allah. Ada yang sampai seperti itu karena kezaliman dari orang-orang ini. Makanya hati-hati. Selama belum kita tunaikan ini, belum kita bayar nih, dan orang tersebut masih terzalimi oleh gara-gara ulah kita, hati-hati di akhirat itu repot urusannya itu. Makanya hati-hati teman-teman sekalian, tunaikan, tuntaskan. Kalau berpikir gaji saya sekarang baru sekian, kayaknya belum bisa ya, cicil. Semampunya, cicil. Ada niatan kayak gitu, ada usaha. Ya, ini anak ngomong gini karena kita nggak tahu loh di antara teman-teman bisa aja yang kayak gitu kan. Ya tapi diem aja. Ketawa enggak, kalau ketawa takutnya ketahuan, kalau diem juga aduh gimana ya. Enggak. Antum hamba Allah, rezeki ada di tangan Allah. Percaya sama Allah. Allah Ta'ala akan menyelamatkan antum kalau antum mau berusaha dalam masalah ini. Jazakallah khair, itu pertanyaan bagus banget. Mengingatkan anak suatu faedah yang sangat bagus ya. Begitu. Baik, cukup sampai sini insyaallah ya. Jazakumullah khairul jaza teman-teman dari CV Taifah, dari jajaran kabinetnya, atasannya maupun teman-teman yang bekerja padanya ya. Jazakumullah khairul jaza atas husnudzonnya kepada ana, dan mohon maaf ini kelebihan 25 menit ya, mohon maaf ya karena nggak kerasa ya. Jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan di perusahaan ini berkah insyaallah untuk antum semua, apalagi ini kan tanggal 31 ya. Ana pikir wujuhu yauma idzin nadhirah ya. Mustabsyirah, wajah-wajah yang gembira bahagia ya, karena Masya Allah alhamdulillah tanggal muda, tiba-tiba banyak yang kelihatan muda ya. Ya jazakumullah khairul jaza, barakallahu fi ulumikum wa amwalikum wa fikum jami'an. Semoga apa yang kita tunaikan dari niatan baik dari teman-teman sekalian untuk mengaji, Allah Subhanahu wa taala ganjari pahala, dan Allah Ta'ala ganjari istiqamah buat ana dan juga antum sekalian. Insyaallah kita ketemu lagi 2 pekan lagi ikhwan, karena pekan depan ana mau safar, jadi ana belum bisa. Enggak apa-apa kan? Ganti harinya hari Sabtu mungkin. Karena sampai Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Gimana? Atau anak titip diri anak di sini separuh atau gimana? Atau jin korin aja mungkin. Nanti dibincangkan nanti ya. Tapi anak yang insya Allah yang absolut, insya Allah Senin depan belum bisa. Ya begitu. Dan mohon maaf kalau misalnya ada contoh-contoh yang kurang tepat atau kalimat-kalimat yang menohok atau salah, itu di antara kekurangan anak.
Dan jika ada kebaikan tentu itu semua dari Rabb kita Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.